Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang bentuk dan prinsip kedaulatan NKRI. Kalau minggu kemarin tentang apa saja bentuk-bentuk kedaulatan negara, nah sekarang kita sedikit mengerucut ke negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Kalau ada yang masih ingat di Zoom meeting kita minggu kemarin, Ibu menyebutkan bahwa kita menganut teori kedaulatan rakyat, juga menganut teori kedaulatan hukum. Jadi kita bukan satu ya, ada teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Nah, apa yang membuktikan bahwa negara Indonesia itu memang menganut dua teori ini? Caranya kita harus tahu dulu landasan hukum yang menyatakan bahwa Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Yang pertama, kita cek dulu teori kedaulatan rakyat. Apa benar Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat? Apa landasan hukumnya ya? Nah, kalau kalian lihat dalam pembukaan UUD 1945 di alinea keempat, itu ada kata-kata, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada. Itu di akhir sekali ya, sebelum Pancasila. Jadi di situ jelas bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dalam pembukaan UUD 1945 di alinea keempat. Yang kedua ada lagi yang menyatakan bahwa Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat, yaitu dalam pasal 1 ayat 2. Ini jelas sekali ya bahwa disebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jelas sekali kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dua hal ini yang sudah sangat jelas membuktikan bahwa kita memiliki landasan hukum yang jelas-jelas menyatakan bahwa Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Nah, teori kedaulatan hukumnya juga punya landasan hukum yang harus kita ketahui bahwa memang Indonesia menganut teori kedaulatan hukum. Itu ada di dua pasal dalam batang tubuh UUD 1945, yaitu di pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dan pada pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berarti warga negaranya juga harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku ya. Jadi jelas dua landasan ini menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan hukum. Dari dua teori kedaulatan yang kita anut ini jelas sekali bahwa negara Indonesia itu tidak menganut teori kedaulatan rakyat secara mutlak, karena ada teori kedaulatan hukum. Ini artinya dengan adanya kedaulatan rakyat bukan berarti rakyat berkuasa penuh terhadap segala keputusan, namun ada aturan hukum yang mengaturnya bagaimana Indonesia dijalankan oleh pemerintahan berdasarkan aspirasi dari rakyat. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kedaulatan negara Republik Indonesia itu memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini dalam pasal 1 ayat 1. Kemudian kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang, pasal 1 ayat 2-nya. Dan satu lagi, pasal 1 ayat 3-nya juga termasuk, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Tiga prinsip ini dalam pasal 1 diambil semua. Kemudian bahwa presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Kemudian menteri-menteri itu diangkat oleh presiden, dan MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wapres dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Jadi untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden, MPR nggak bisa sembarangan. Jadi harus ada aturan lagi, yaitu menurut Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar masih belum jelas, maka akan dijelaskan lebih lanjut dalam undang-undang. Misalnya undang-undang tentang bagaimana MPR dan DPR itu menjalankan tugasnya.
Jelas sekali di sini bahwa prinsip kedaulatan rakyat memiliki kaitan yang erat dengan prinsip demokrasi. Jadi prinsip demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat ini 11-12 bisa dibilang begitu ya. Yang intinya bahwa semua aspek, semua urusan, semua isinya itu berpatokan kepada kepentingan rakyat. Ada salah satu ahli bernama Miriam Budiarjo, ini mengemukakan syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Yang pertama, adanya perlindungan konstitusional atau adanya perlindungan hukum atau penegakan hukum. Yang kedua, ada badan kehakiman yang tidak memihak. Kemudian ada pemilu yang bebas, pemilihan umum yang bebas. Kemudian ada kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berorganisasi dan beroposisi, dan yang terakhir adanya pendidikan kewarganegaraan. Seperti yang kita lakukan sekarang, kita sedang belajar tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik. Bagaimana Indonesia ini dengan aturan-aturannya. Jadi kita tidak buta sebagai warga negara Indonesia, jangan sampai buta hukum, buta politik. Kitalah yang menjadi faktor pendukung jalannya pemerintahan, faktor utama malah ya, karena semuanya berasal dari aspirasi dari rakyat. Indonesia sendiri, Ibu yakin kalian sudah tahu semua bahwa Indonesia menggunakan demokrasi yang paling spesial, yaitu demokrasi Pancasila. Yang artinya demokrasi di negara kita dijalankan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai yang paling menjadi patokan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah pada sila keempat, yaitu tentang musyawarah mufakat. Jadi musyawarah mufakat ini merupakan pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak, berarti rakyat di sini ya, maksudnya rakyat, sehingga tercapai kebulatan pendapat. Apa yang menjadi kelebihan demokrasi Pancasila? Nah, ini kita pelajari ya. Yang menjadi kelebihan demokrasi Pancasila adalah adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Jadi demokrasi Pancasila ini tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Dominasi mayoritas mengandung makna bahwa kelompok besar menguasai segi kehidupan dan mengabaikan kelompok kecil, sedangkan tirani minoritas berarti kelompok kecil yang menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok besar. Jadi tidak ada dua poin ini yang kita gunakan di Indonesia. Jadi tetap semuanya sama ya, minoritas maupun yang mayoritas. Di negara-negara lain demokrasi juga digunakan, namun bahasanya berbeda. Kalau kita khusus menggunakan Pancasila, di negara-negara lain ada yang menggunakan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Sedikit kita bedakan di sini tentang demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, dan demokrasi sosialis. Untuk demokrasi Pancasila, biasanya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Di demokrasi liberal, mengutamakan kepentingan pribadi dan mendukung sepenuhnya usaha pribadi atau private enterprise. Di demokrasi sosialis justru mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Dalam demokrasi Pancasila, keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Di demokrasi liberal, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Jadi untuk negara demokrasi liberal ini kebanyakan melakukan vote atau voting. Kemudian di demokrasi sosialis,
keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Pada demokrasi Pancasila, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Sedangkan di liberal, memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara, atau kita biasa dengar dengan negara sekuler gitu ya, sekuler. Atau yang biasa kita sebut dengan sekuler. Di demokrasi sosialis justru tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Pada demokrasi Pancasila itu tidak dikenal dominasi mayoritas dan tirani minoritas seperti yang Ibu jelaskan tadi. Tetapi pada demokrasi liberal keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negara. Dan pada demokrasi sosialis justru suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. Nah, kalau Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila, karena cuma satu-satunya demokrasi Pancasila, negara yang menganut demokrasi liberal justru banyak, karena demokrasi liberal ini umum. Negara yang menganut demokrasi liberal, contohnya negara yang menganut demokrasi liberal, contohnya Amerika Serikat, ada Argentina, Australia, New Zealand, Jepang, Israel, Korsel, dan masih banyak lagi ya. Karena memang demokrasi liberal ini digunakan di negara-negara yang besar gitu ya. Kemudian demokrasi sosialis. Nah, demokrasi sosialis ini biasanya negara-negara yang masih ada paham seperti Cina ya, kayak paham komunis gitu ya. Kemudian Laos, Vietnam, Venezuela, ada Kuba gitu ya. Jadi negara-negara yang memang mengutamakan kepentingan bersama dan mengabaikan kepentingan pribadi. Ada yang lebih mengutamakan kepentingan mayoritas. Dan biasanya negara-negara yang jarang mengakui agama, untuk agamanya tidak begitu didominasi dengan agama. Nah, bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu terdiri dari dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, ini poin-poinnya hanya pada saat kita memilih wakil rakyat dan memilih pemimpin rakyat kita. Misalnya kayak seperti pemilu pilkada, pemilihan umum wakil presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala desa, itu bisa kita lakukan secara langsung. Tetapi untuk jalannya pemerintahan, keputusan-keputusan yang diambil, kita tidak bisa langsung voting suara terbanyak karena akan jadi kacau ya. Karena banyak maunya orang Indonesia ini. Tapi kita wakilkan dengan anggota DPR, MPR yang melaksanakan kerjanya melalui majelis, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Orang-orang inilah menjadi wakil kita untuk menentukan keputusan berdasarkan aspirasi dari rakyat juga. Jadi pilihan untuk warga negara Indonesia ini ada dua, memilih atau dipilih. Kita bisa memilih, kita juga bisa dipilih. Jika memilih, kita tetap ikut andil, apalagi ketika kita dipilih, maka kita lebih ikut andil lagi dalam jalannya pemerintahan. Pemilihan umum di Indonesia adalah wujud dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Untuk pemilihan umum di Indonesia, kita punya asas Luber-Jurdil. Mungkin sudah pada tahu ya. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Secara langsung rakyat Indonesia memilih wakil rakyat, memilih pemimpinnya, itu bisa dilaksanakan secara langsung. Secara umum, berarti semua masyarakat ikut dalam pemilihan ini, tidak mengenal suku, agama, jenis kelamin, semuanya ikut serta. Walaupun ada syaratnya, harus usia di atas 17 tahun misalnya. Kemudian bebas. Asas bebas di sini maknanya bahwa semua warga negara yang telah memilih dalam pemilu punya kebebasan untuk
menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dari siapapun. Kemudian rahasia, bahwa adanya jaminan bagi para pemilih yang melaksanakan haknya, dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun. Makanya dibuatlah bilik-bilik suara. Kalau misalnya bebas tadi langsung voting misalnya di situ ya, tapi di sini digunakan bilik suara untuk menjaga kerahasiaan. Jujur mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, dan pemilih dan semua pihak yang terkait itu bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jika memang yang terpilih hanya 20%, ya disampaikan ke pusat 20%. Jangan 20% sampai ke pusat jadi 80% menangnya ya. Kemudian yang terakhir ada adil. Asas adil ini menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Makna demokrasi dalam perkembangannya itu tidak hanya dalam arti sempit di bidang pemerintahan, tapi juga meluas dalam berbagai bidang kehidupan. Prinsip demokrasi diterapkan dalam berbagai kehidupan seperti persamaan derajat, kebebasan mengeluarkan pendapat, supremasi hukum, dan partisipasi rakyat melandasi berbagai kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa maupun negara.